Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam minggu semuanya ya. Kan hari ini malam minggu ya. Jadi saya sapa dengan selamat malam minggu semuanya ya. Semoga semua dalam sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Khususnya buat para pengusaha counter ya yang malam ini nggak mamingan ya. Kita nyari cuan ya buat apa anak istri kita, buat apa keluarga kita di rumah ya. Itu buat masa depan kita. Kalau khususnya yang belum menikah ya buat baik teman-teman ya, langsung saja pada video kali ini ya. Pada video kali ini saya akan men-share ke teman-teman tentang seputar dunia counter teman-teman ya. Oke, ini saya khususkan buat para pemula ya, dalam artian kita juga bukan berarti senior ya teman-teman ya, mohon maaf. Kita juga sama masih pemula, cuman berbagi sharing sedikit tentang dunia usaha counter. Ini bagi para teman-teman yang kepikiran buka usaha counter. Oke. Jadi pada video kali ini saya akan men-share ke teman-teman why, kenapa harus usaha counter ya. Kenapa, what is the benefit, what is the weakness, what is the strength ya. Apa kelebihan usaha counter? Ya, seperti itu ya. Oke, baik teman-teman, di sini ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Kenapa saya memilih usaha counter ya? Oke, yang pertama, karena bisnis ini konsumtif. Konsumtif apa? Peluangnya banyak teman-teman ya. Konsumtif itu sudah menjadi kebutuhan harian masyarakat, orang-orang semua kalangan, dari mulai anak-anak, menengah, kemudian sampai dewasa, semuanya pasti menggunakan kuota buat komunikasi ya. Dan memang sekarang banyak sekali dari orang banyak mengakses ya via online juga banyak, tapi nggak semua orang itu ke arah situ teman-teman ya. Jadi kayak misalkan di kampung-kampung atau misalkan yang gaptek ya, mohon maaf, yang gaptek ya mungkin dia untuk mengisi kuota lebih condong ke counter ya, ke counter. Jadi pasarnya luas banget, peluangnya besar banget, kita choose usaha counter ini ya. Kita kan berdiri menjalankan usaha ini sejak tahun 2021 ya, 2021 di situ. Dan kita sudah melihat ke 5 tahun ke depan. Kenapa kita nggak memilih ke kuliner? Kenapa kita nggak memilih ke ini gitu ya? Karena kita nggak ada basic sekali di dunia counter ya. Tapi kita melihat sebuah peluang ya, sebuah peluang usaha counter. Kita ngelihatnya kemana coba? Kita ngelihatnya ke handphone ya. Dan kita analogikan handphone itu seperti motor ya. Analogikan handphone itu seperti motor, otomatis motor kalau nggak diisi bensin otomatis apa? Otomatis mati. Begitupun handphone kalau nggak ada diisi kuota otomatis unworking ya. Kadang karena hidup tanpa handphone itu, hidup tanpa sinyal kuota itu seperti gimana ya, kayak hampa gitu ya. Jadi ini sangat besar banget peluangnya ya, dengan catatan ya, banyak banget kan. Mungkin teman-teman bisa ke kota-kota atau ke pelosok-pelosok pasti ada counter ya. Dari mulai ya counter yang biasa, yang dalam artian yang progresnya masih namanya di kampung ya, beda dengan di kota seperti itu ya. Tapi pasti ada counter. Karena apa? Karena dia ngeliat peluang ya, pasti ada yang beli. Intinya pasti ada yang beli. Apalagi kalau kita buka di kota, di tempat yang ramai, jangan takut nggak ada yang beli, pasti ada yang beli ya. Nggak ada pilih-pilih orang, dalam artian pilih mungkin dari segi harga bisa pilih-pilih, tapi kan nggak kayak misalkan kayak makan, aku nggak suka soto, aku nggak suka bakso, aku nggak suka ini. Tapi kalau kuota kan sama semuanya ya. Yang memakai kuota yang kuning pasti pakai yang kuning, pasti beli ke counter. Yang pakai kuota ini pasti beli ke counter, yang mau transfer bisa ke counter ya. Jadi peluangnya banyak teman-teman ya. Yang penting teman-teman ingat, membangun dengan konsep. Ingat, membangun dengan konsep kalau mau progresnya cepat ya teman-teman ya. Itu kita melihat itu di situ, kita menganalogikan counter itu seperti motor ya. Jadi insya Allah peluangnya besar dan gak akan mati selama kita bisa mempertahankan konsep. Oke teman-teman ya, itu udah jelas yang pertama ya. Ingat, yang pertama konsumtif, tadi udah saya jabarkan. Sekarang kita yang kedua ya, why I choose usaha counter ya. Kenapa? Karena cuannya pasti teman-teman ya, cuannya pasti. Sebenarnya kalau di counter itu ya banyak banget ya aliran pemasukannya ya. Yang pertama dari voucher, kedua dari saldo ya, yang top up e-wallet, kemudian yang ketiga dari jasa transferan ya. Itu lumayan ya, misalnya kali sehari itu teman-teman 50 transaksi aja. Kalau voucher misalkan 1000, 50 kali 1000 ya 50.000 ya. Lumayan tuh, udah ada saving money buat profit. Kemudian ada juga dari saldo. Saldo kan banyak teman-teman ya, variasi.
variatif ya, dari mulai 2000, adminnya 2000, 4000 sampai 10.000, bahkan ada yang nyampe adminnya 15.000 per transaksi. Kali aja 10, udah berapa itu? Belum dari apa sih namanya, dari jasa transfer sama. Ya semakin besar transfer biasa semakin adminnya semakin besar ya teman-teman ya. Jadi cuannya pasti, peluangnya pasti. Apalagi satu lagi teman-teman, dari aksesoris. Nah ini, aksesoris itu bisa mengalahkan ini. Dalam arti bukan mengalahkan ini, sebanding ya. Teman-teman jual 5 aksesoris dengan transaksi 100 atau 150, itu profitnya bisa sama teman-teman ya. Kenapa? Oke, kenapa? Karena cuan aksesoris itu bisa 100% teman-teman. Ya, contoh, teman-teman beli apa transaksi voucher atau dan lainnya, taruhlah transaksi counter, profitnya misalkan 150. Kita jual aksesoris 5 pieces misalkan ya. Satu aksesoris ada yang 25, ada yang 30, ada yang 40, bahkan ada yang misalkan harga 20. Itu kalau di kami ya itu wajib, dalam artian bisa untung nyampe 100%. Kenapa? Karena itu ya kita kan main harga, kita jual grosir ya di sini teman-teman ya. Ke customer ya secara pribadi nggak grosir ya. Kita beli satuan ya nggak dikasih harga grosir, tapi ketika ada yang beli pengusaha counter ya kita kasih grosir, dalam artian ada limited tersendiri ya, pembelian barang sekian baru dapat harga grosir ya. Itu ya teman-teman ya perbandingannya. Teman-teman kalau mau penasaran bisa lihat nanti di katalognya harga modal dan harga jual ya. Ini kita udah patenkan di sini teman-teman, dan cuannya bisa 100%. Oke teman-teman ya. Nah itu yang kedua kenapa saya memilih bisnis counter, karena cuannya luar biasa teman-teman. Tergantung kita memainkan peran di sini ya. Dalam artian sebelum melangkah, konsep bangun ya, jangan sampai salah langkah ujung-ujung nanti sepi ya. Ada di video saya sebelumnya bagaimana kita memulai usaha counter itu, apa saja yang harus disiapkan. Nah setelah disiapkan, teman-teman pelajari tentang 2 hal ini ya. Oke, mungkin itu saja dari saya ya, semoga bermanfaat teman-teman ya. Semoga yang mau usaha counter silahkan diberikan kelancaran, dan bagi teman-teman yang mau bingung nyari aksesoris harga grosir, langsung aja japri di Uswah Sale. Insya Allah terpercaya, kita selalu siap kirim ke manapun ya, dari Sabang sampai Merauke sampai Papua pun kita kirim ya. Alhamdulillah udah pernah kita kirim. Ya mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Jazakallahu khairan katsiran jidan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Uswah Sale. Selamat malam minggu.